Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih ibadah online dan kita yakin bahwa kita semua, baik yang saat ini sedang persiapan untuk pelayanan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah sudah merindukan untuk dapat bergabung beribadah di rumah Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Kami yakin bahwa dalam waktu dekat kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami sangat rindu untuk dapat berkumpul dalam rumah Tuhan kembali. Dan biarlah pada saat ini, di mana kami masih tetap di dalam ibadah melalui online ini, kami juga masih bersyukur kepada Tuhan yang memungkinkan semuanya ini dapat berjalan oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga akan menyertai daripada Bapak Ibu yang sekarang beribadah di rumah. Kami yakin dan kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka, di dalam mereka beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendirilah yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Bahkan kami mengalami lawatan yang daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam
mau sembah dimanapun kita berada. Kita mau sembah Dia, Allah Immanuel. Kau yang berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing once again, you are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Immanuel. That is who you are. Katakan sekali lagi. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Selamat hari Minggu, para jemaat Gia Pegangsaan. Saat ini saya undang setiap kita mau semangat, kita mau masuk ke puji-pujian kita. Kita mau katakan bahwa Dia Allah kekuatan kita. Dia Yesus sumber kekuatan. Dan setiap kita mungkin juga dapat ikut bertepuk tangan di rumah. Kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Tuhan kita yang kuat. Kita mau meraih kemenangan demi kemenangan, amin. Kita mau katakan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Kita mau katakan sekali lagi, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku segenap. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami akan menginformasikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persembahan rutin dapat diberikan atau ditransfer melalui rekening seperti tertera dalam layar berikut. Persembahan misi dan juga persembahan untuk genta juga dapat ditransfer melalui rekening yang tertera dalam layar berikut ini. Ibadah minggu pada minggu depan akan disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube Multimedia GIA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mengakses siaran live streaming kami pada jam 8 pagi. Demikian juga dengan kebaktian anak-anak. Adik-adik dan anak-anak sekalian masih dapat mengikuti kebaktian yang akan diadakan secara online. Seksi KAA GIA Pegangsaan sudah menyiapkan kebaktian secara online yang dapat diakses di channel YouTube KAA GIA Pegangsaan pada jam 9:30 pagi.
Siraman rohani online tetap akan diadakan setiap jam 12 siang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan doa bersama tetap berlanjut dan diadakan pada jam yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu Saudara akan dipandu dengan pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh para rohaniwan gereja kita. Demikian informasi dari kami. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Setiap musim dalam hidup kita, tak ada yang terlewatkan oleh Dia. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan, setiap kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kembali Tuhan izinkan kami akan beribadah meski secara online. Pengurapan Tuhan tidak akan kalah dahsyatnya mengurapi kami. Izinkan hamba untuk menyampaikan isi hatimu dan Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi, apa kabar? Lama kita nggak jumpa. Puji Tuhan pagi ini Tuhan kembali mempercayakan saya melewati gembala sidang. Bapak Gunawan untuk boleh menyampaikan apa yang ditaruh di hati saya. Bapak Ibu, tema firman pagi hari ini yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah iman yang hidup dan bertindak. Satu tema yang sangat pas dan tepat sekali khususnya ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID. Bapak Ibu kita baca dulu ayatnya, Ibrani pasal keempat. Saya akan mengajak saudara melihat Ibrani pasal keempat ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Judul perikop, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda merenung sebentar bahwa selama ini kita seringkali berjumpa dengan yang kalau Bapak Jaya Suprana suka bilang kelirumologi, saudara. Kelirumologi ini menyoroti soal percaya, Bapak Ibu. Ya, jadi ada banyak kita mengidentikan percaya itu dengan iman. Artinya kalau orang percaya berarti dia punya iman dengan sendirinya. Ya, jadi percaya itu disinergikan dengan iman. Nah, kenapa saya mengatakan kelirumologi? Memang tidak terlalu salah, tapi tidak juga terlalu tepat, Bapak Ibu. Begini, kalau kita ngomong percaya, saudara, maka saya mungkin beberapa bulan lalu atau tahun lalu pernah khotbahkan di tempat ini bahwa percaya itu sesungguhnya berbicara 3 tematis, 3 makna. Memang kalau di bahasa Indonesia percaya itu hanya percaya Bapak Ibu, tapi kalau di dalam versi bahasa Inggris kita ketemu 3 makna percaya. Apa itu? Belief, yang kedua trust, dan yang ketiga apa? Faith. Ingat itu? Belief, trust, faith. Belief adalah percaya karena melihat. Betul ya? Itu versi Thomas sering dikatakan begitu. Yang kedua, trust. Trust itu adalah percaya karena melihat kedahsyatan, mujizat. Trust, ya, percaya karena melihat hal yang luar biasa. Terakhir apa itu Bapak Ibu? Faith. Faith itu adalah meski tidak melihat tetapi percaya. Nah, dari 3 hal tadi, mana yang disebut iman Bapak Ibu? Belief kah, trust kah, atau faith? Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita berpatokan kepada Ibrani 11, kalau Anda ingat ayat pertama, udah terlalu hafal kan? Apa tuh ayat bilang? Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, betul? Dan perhatikan, bukti dari yang tidak kita lihat. Harap dan bukti yang tidak kita lihat. Faith, itulah iman. Berarti Anda mulai jelas, mulai dapat pencerahan, mulai terbuka, betul? Bahwa ternyata yang disebut iman itu menurut versi Alkitab adalah Ibrani 11 katakan tidak melihat tapi percaya. That's right. Faith, saudara. Saya ingin lebih mendetailkan makna percaya faith ini. Iman yang tidak melihat. Saya ingin detailkan. Anda buka Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25. Ayatnya berkata begini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi ya, tidak kita lihat, menantikan dengan tekun.
Lalu berangkat dari Roma 8 saudara, kita coba matangkan pemahaman ini dengan Roma 5 ayat 4-5. Oke, mundur sedikit saudara, Roma 5 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jelas Bapak Ibu, betul? Jadi Roma 8, Roma 5 ini mempertajam, menegaskan tentang makna iman. Berharap, tidak melihat, tetap percaya, dan berharapnya dengan tekun. Bahkan di situ ada satu pribadi yang dilibatkan dengan nama Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Nah begini, Bapak Ibu, kalau kita coba mencari rumusannya ya, formulanya, bagaimana Pak Daniel untuk kita membangun percaya kita yang sesuai dengan Alkitab, yaitu percaya yang faith, imannya yang faith. Ya, iman itu kalau Anda telusuri dari kata aslinya Bapak Ibu ya, bahasa Ibraninya berkata aman. Dan bahasa Yunaninya berkata pisteo. Dari dua kata asli ini kita menemukan arti iman. Apa itu? Menyerahkan diri secara tetap atau teguh. Sekali lagi ya, menyerahkan diri secara tetap atau teguh. Dengan kata lain, apapun yang terjadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita tetap percaya. Haleluya. Tetap teguh dalam percaya. Lalu timbul pertanyaan kedua, Pak Daniel, teguh dengan hal apa? Teguh percaya dengan hal apa? Nah, berdasarkan Ibrani 4 tadi yang Anda sudah baca ayatnya di awal, ayat 14, berpegang teguh. Sebelum kita lebih lanjut ya, berpegang teguh dengan apa? Nah kita dalami dulu, kata berpegang teguh ini dalam bahasa asli Yunani krato saudara. Krato itu artinya bukan asal pegang, tetapi berpegang kuat. Jadi faith itu adalah sebuah percaya yang berpegang, beriman, berpegang teguh dan kuat kepada landasan firman. Nah sekarang kita bahas, teguh, percaya, kokoh, tidak goyah dengan hal apa? Kalau Anda buka di Ibrani 4 tadi, ayat 14 dikatakan teguh dengan pengakuan iman. Dengan pengakuan iman saudara. Nah lalu kalau kita coba tarik kata pengakuan. Ya, kenapa saya selalu ingin membandingkan dengan aslinya, terjemahan bukan apa, supaya Anda menemukan makna yang lebih akurat Bapak Ibu. Ya. Nah kata pengakuan saudara, pengakuan saya tarik ya. Itu aslinya berkata homologia, saudara. Homologia. Homologia itu artinya homologi, saudara. Anda udah mulai dapat gambaran ya. Itu perkataan yang sama diakui bersama-sama. Sekali lagi ya, sekali lagi. Homologia, pengakuan, homologi. Perkataan yang sama diakui bersama-sama. Jadi ada kesepakatan saudara dengan perkataan yang sama, lalu enggak cuma satu pihak, ada dua pihak di sini dalam iman nih, pengakuan iman, ya. Bukan cuma kita sendiri mengakui perkataan yang sama, tapi diakui bersama-sama ada pihak lain saudara. Menarik ini, ya. Sewarna sepakat dengan siapa? Makin dalam nih kita sedikit masuk ya. Jadi pengakuan sudah jelas, iman itu berpegang teguh, artinya dengan pengakuan iman, pengakuan itu bicara perkataan sama diakui bersama, dengan siapa? Nah kita kembali lagi ke awal tadi saudara. Ya, kita kembali sedikit ke awal ya. Bahwa faith itu adalah tekun dalam pengharapan, meski tidak melihat ya, belum melihat, tapi tekun di pengharapan. Dan pengharapan itu melibatkan Roma 5 tadi kita sudah baca ayat 5, ingat itu? Ada pribadi siapa di situ? Ada pribadi Roh Kudus. Jadi faith dan iman itu tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus. Nah, ikuti baik Bapak Ibu ya. Jadi iman yang benar nih, iman percaya yang benar, basisnya adalah pengakuan iman. Oke, pengakuan itu apa? Sepakat, perkataan yang sama ya. Perkataan sepakat dengan siapa saudara? Dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita nggak punya cukup banyak waktu ya, tetapi saya akan coba dengan waktu yang ada memberikan berkat buat Anda dalam penjelasan sederhana ini. Artinya ketika kita ketemu kata iman, faith saudara, itu ternyata makna rohaninya saudara, bukan cuma nggak lihat tetap percaya.
Tapi dijelaskan melewati paparan saya tadi, ketemu resume kesimpulannya bahwa iman itu maknanya loh ya, teologisnya yang lebih alkitabiah, seia sekata dengan Roh Kudus. Haleluya. Katakan bersama saya ya, iman seia sekata dengan Roh Kudus. Jadi tidak sederhana Bapak Ibu. Anda jangan memaknai iman tuh hanya aku percaya, berdoa, sembuh, bukan cuma hanya itu. Kita harus belajar selangkah lebih maju Bapak Ibu pagi hari ini. Amin ya. Jemaat GIA Pegangsaan yang saya kasihi. Kita harus selangkah lebih maju. Ternyata iman itu basisnya apa? Pengakuan iman. Apa itu maknanya? Seia sekata dengan Roh Kudus. Satu ritme, satu langkah, satu track bersama Roh Kudus. Coba baca Galatia 5 saudara. Galatia 5 ayat 5 ya. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh besar loh Bapak Ibu ya. Roh besar. Dan karena iman. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Roh besar itu sudah terlalu sering saya khotbahkan di tempat ini Bapak Ibu. Itu tidak bicara Roh Kudus. Tetapi itu bicara tentang spirit, semangat hidup dalam kendali Roh Kudus. Nah, itu makna roh besar saudara. Jadi ketika saudara memiliki semangat untuk selalu beribadah mencari Tuhan termasuk online ini. Anda selalu mendisiplinkan diri, ikuti ibadah online, tekun dalam doa. Anda selalu ingin dekat dengan Tuhan. Itu roh besar Bapak Ibu. Roh Kudus yang menggerakkan Anda untuk selalu berada di dalam spirit yang sama dengan Roh Kudus. Dan ayat Galatia 5 tadi berkata, ketika Anda memiliki roh untuk selalu bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan dengan iman saudara, maka Anda akan dibawa kepada kebenaran yang kita harapkan. Kata kebenaran di sini Anda sudah sering dengar, kata aslinya dikaiosune, sudah sering dengar itu. Apa Pak Daniel dikaiosune? Dikaiosune itu sederhananya adalah kebenaran yang utuh Bapak Ibu. Berarti kebenaran yang tidak cuma performa lahiriah ya. Kristen agamawi yang kelihatannya Kristen dengan simbol-simbol kekristenan, tapi dalam pikiran perasaan kehendaknya kacau balau, jauh dari firman. Tidak. Kebenaran di sini kebenaran yang ilahi dikaiosune ya. Kebenaran yang utuh antara yang luar dengan dalam satu warna, sempurna Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kata lain, ketika saudara membangun spirit yang sama dengan Roh Kudus, ya, lalu Anda melibatkan iman di dalamnya dengan Roh Kudus loh, ingat dua pihak tadi ya, dengan Roh Kudus, maka Anda akan membangun sebuah kebenaran ilahi dalam hidup saudara, kebenaran yang sempurna. Dan di dalam kebenaran itu saudara ada janji-janji Tuhan, amin ya, ada janji-janji Tuhan. Ya terserah dah, kesembuhan, berkat, pemeliharaan, ada di dalamnya. Jadi saudara, di akhir khotbah ini Anda mulai paham bahwa ternyata bicara tentang iman saudara, maaf sekali lagi. Tidak cukup Anda hanya membangun euforia dengan berkata dalam nama Yesus, aku percaya, atau pendeta seringkali mau berdoa tanya sama hamba jemaat, kamu percaya tidak bahwa Tuhan bisa tolong? Wah percaya om pendeta, percaya. Tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Kadang-kadang kita jadi kecewa kan, kita sudah berdoa, percaya, beriman, pada akhirnya kita nggak menerima, kita kecewa, lalu bilang Tuhan bla bla bla. Tidak, salah konsep. Anda perlu memperbaiki dulu track iman saudara. Artinya apa? Anda tidak cuma berkata percaya, tetapi Anda harus membuktikan dalam hidup Anda setiap hari bahwa Anda adalah pribadi yang seia sekata dengan Roh Kudus, satu ritme dengan Roh Kudus, satu irama dengan Roh Kudus. Pikiran, perasaan, kehendak, tindakan tubuh kita selalu sejalan dengan Roh Kudus. Haleluya, kebenaran sempurna akan memberkati saudara. Bapak Ibu, kita semua berdoa ya, saya juga berdoa Bapak Ibu, udah bete ya, 2 bulan lebih kita di rumah terus ya. Waduh lihatnya lu lagi tuh ya, lihat istri anak mungkin pembantu, bosen lihat tembok rumah. Lalu kita sudah berdoa supaya mungkin didukung dengan puasa, minta supaya COVID dihilangkan dari bumi Indonesia. Saya pun begitu, tetapi firman Tuhan itu kan pedang bermata dua, ada amin ya. Jadi sisi satu begitu ya, minta COVID pulih. Semua kita mau begitu supaya normal lagi. Udah kangen ibadah nih ya, di gereja secara tatap muka. Tapi sisi lain
Sisi lain apa? Roh Kudus ini sedang mendidik saudara. Di dalam fase stay at home, work at home, ibadah di rumah, sedang mendidik saudara untuk apa? Supaya Anda lebih seia sekata dengan Roh Kudus. Supaya Anda boleh membangun hidup percaya yang lebih sebirama dengan Roh Kudus. Kadangkala mungkin di tengah-tengah situasi ini tergoda kita untuk keluar dan mengacukan protokoler kesehatan karena kita bosanlah apa. Roh Kudus tidak akan bimbing saudara untuk Anda konyol atau melakukan tindakan yang gegabah, tidak. Dia pasti akan mendisiplinkan Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda mesti menjadi berkat buat banyak orang. Meskipun Anda sehat, Anda harus jadi berkat buat banyak orang yang mungkin tidak sehat, kurang sehat. Jadi kita yang menjaga diri kita. Selama kita di rumah mungkin bisa ya namanya keluarga kita senang kumpul terus ya. Tapi bisa saja namanya kumpul terus ada gesekan-gesekan di dalamnya bisa. Atau Anda bergesek dengan diri saudara sendiri. Dan di situ momen untuk kita belajar dididik Roh Kudus. Selalu mengikuti arus kebenaran Tuhan. Selalu mengikuti bahasa Roh Kudus, bahasa ketaatan. Jadi di akhir khotbah saudara. Jika saudara sebagai orang percaya membahasakan iman ya, menerjemahkan iman hanya sebagai mujizat. Apakah itu dibilang percaya? Ya, tapi masuk kategori belief dan trust, not faith. Berarti Pak, berarti itu bukan iman yang solid. Itu bukan iman yang murni, bias. Jadi nggak akan membawa kita ke bawah, tidak. Kebenaran sempurna tadi hanya terjadi ketika Roh Kudus bekerja sama dengan faith saudara. Ya, tekun dalam pengharapan dan tetap Anda menjadi orang-orang yang sebirama dengan Roh Kudus. Nah, jangan salah konsep sekali lagi. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian A saudara. Ibrani 11 ayat 6 bagian A berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tanpa iman. Kalau Anda buka terjemahan Inggris, iman di sini disebut faith. Without faith. Bukan belief, trust, faith. Tanpa iman, faith, tidak mungkin orang berkenan. Jadi Anda, ketika saya dan saudara rindu untuk menjadi orang-orang yang ada dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana kita berperang dengan virus yang tidak terlihat, kita butuh perkenanan Tuhan, mutlak. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa tolong saudara, bahkan Bapak Gembala tidak bisa tolong saudara. Kita hanya bisa dukung doa, tapi yang bisa menentukan tetap hidup mati kita dalam perlindungan itu cuma diri kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk dalam perkenanan Tuhan, ingat, iman kita jangan salah konsep. Makanya saudara, di ayat penutup Lukas 18 ayat ke-8, ini menarik nih ayat saudara ya. Ini ayat sebetulnya agak merinding-rinding gitu ya, disco gitu istilahnya. Ada rasa takut gitu ya kalau saya baca ayat ini. Lukas 18 ayat 8 bilang begini saudara. Nih perhatikan ayat terakhir. Kita baca bersama, oke? Lukas 18 ayat ke-8 kita baca bersama dengan suara keras. 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu, Ia besar akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia besar mendapati iman di bumi? Tanda tanya. Segala hal yang bersifat tanda tanya saudara berarti tidak mutlak. Ini ayat kalau Anda renung baik, waduh gak main-main. Ketika Tuhan akan datang saudara, kali kedua para lambano. Terjadi rapture pengangkatan. Ketika Tuhan akan menjemput gerejanya, mempelai wanitanya, apa ayat dibilang? Adakah ia besar Tuhan mendapati iman di bumi? Waduh, Pak Daniel, ya. Bukankah jemaat GIA Pegangsaan dengan jumlah sekian mereka disebut orang percaya? Berarti harusnya mereka punya iman. Harusnya. Kalau kita gedein lagi keluar dari GIA ini ada banyak gereja Tuhan di Indonesia. Wah, jutaan jemaatnya. Dan mereka orang percaya. Tapi ternyata kok Tuhan pesimis pertanyaannya. Ketika dia datang adakah dia mendapati iman? Bukankah itu orang percaya, orang beriman? Oh, ternyata kita jelas dengan penjabaran dari awal tadi. Bisa jadi mereka orang percaya tapi iman mereka adalah kategori belief dan trust.
Iman yang cuma mengejar mujizat, begitu nggak dapat mujizat, pergi dukun, pergi orang pintar, tinggalkan Tuhan. Iman yang cuma mengejar berkat dan pemulihan. Padahal hakikat iman faith adalah seia sekata dengan Roh Kudus. Karena itu saudara, mari pagi hari ini kita tidak usah takut menghadapi pandemi COVID, saudara. Selama Anda hidup sejalan dengan kebenaran firman, oke? Anda seia sekata dengan Roh Kudus. Maka Alkitab berkata, kebenaran yang sempurna yang dari surga, perjanjian Tuhan yang kekal akan menyertai dan memelihara hidup Anda, keluarga dan gereja serta masa depan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang sangat sederhana, dalam keterbatasan waktu yang ada, Roh Kudus akan memaksimalkan. Setiap kami yang mendengar, baik jemaat GIA Pegangsaan maupun seluruh pendengar yang melihat online video ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah jiwa dan roh mereka serta tubuh mereka, supaya mereka boleh menjadi orang-orang percaya yang merestorasi percaya mereka, supaya selalu sejalan dengan Roh Kudus, menjadi percaya iman yang benar dan menjadi magnet kuat untuk menerima perjanjian Tuhan. Karena itu sekali lagi Tuhan berkati kami semua. Kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami penyegaran di dalam iman percaya dan menerima perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Dan melewati mujizat yang ada dalam hidup kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Berkati kami Tuhan juga secara ekonomi, Tuhan pelihara hidup kami, gerejamu, jemaat, supaya melewati pemeliharaan Tuhan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, memberkati banyak orang supaya mereka bertemu dengan Yesus melewati kemurahan hati yang Tuhan izinkan terjadi lewat kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Pak Gunawan Hartono dengan seluruh keluarga. Jemaat diberkati, majelis semua, diaken, aktivis diberkati. Tuhan juga berkati Bapak untuk kameraman, untuk soundman yang telah membantu kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh pemain musik, Tuhan memberkati. Dan guru-guru sekolah minggu juga beribadah dengan anak-anak, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat tunggal dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu. Shalom. Mari kita nyanyi nomor 160, Ku Yakin. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus. Di atas salib, ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi Saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-53 dan berikutnya yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa terlebih dulu. Pada saat di mana kami memegang akan roti dan air anggur, di mana kami diingatkan akan kasih Tuhan kepada kami orang-orang yang berdosa, di mana melalui perjamuan kudus Tuhan telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan kami orang-orang yang berdosa. Melalui penyaliban Tuhan di atas kayu salib, kami mengalami penebusan dosa, sehingga kami bukan lagi menjadi milik dosa lagi, tetapi kami milik daripada Yesus Kristus yang telah mati, telah berkorban untuk menyelamatkan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan bahwa kami memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Dan hari ini kami dapat bersekutu dan kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa dan Tuhan kami. Kami bersyukur juga kepadamu Tuhan, bahwa setiap kali kami makan dan minum perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa Engkau akan datang untuk kali yang kedua. Tolonglah kepada kami Tuhan, supaya kami senantiasa waspada, supaya kami senantiasa berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya kami menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang menunggu akan kedatangan akan mempelai laki-laki. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum menjadi kekuatan yang baru, menguatkan iman kami di dalam kami mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tersedia roti dan air anggur di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan mari kita mulai memegang akan roti, di mana kita diingatkan akan tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah-pecah untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus
yang rela mati di atas kayu salib, yang rela menanggung dosa umat manusia, menanggung dosa kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan buat jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui karya Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar di mana kami akan makan akan roti ini. Siapkan kami untuk makan. Mari kita memecah-mecahkannya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memegang akan cawan yang berisi anggur, di mana kita diingatkan kembali akan darah Tuhan Yesus, di mana Dia telah berkorban untuk saudara dan saya. Kepalanya diberi mahkota duri, darah meleleh, dan tubuhnya dicemeti, tangan kakinya terpaku. Itu semua untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat darah Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah Tuhan yang mengalir dari Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukannya, Engkau sudah menyelesaikannya, Engkau sudah menggenapinya untuk kami orang yang berdosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji
kita berdoa. Mungkin pada saat ini Bapak dan Ibu yang ada di rumah menghadapi akan satu pergumulan. Kalau pada saat ini Bapak dan Ibu sedang mengalami kekhawatiran akan kesehatan, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan terjangkit akan virus corona, percayalah bahwa Dia yang ada di dalam hati kita, Dia yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari segala kekhawatiran yang ada di luar. Biarlah kita serahkan semuanya kepada tangan Tuhan sendiri. Biarlah segala beban-beban yang Dia alami pada saat ini kita bawa kepada Yesus Kristus. Dia sudah menanggung dan Dia akan memberikan kelegaan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang sakit pada saat ini, rindu untuk didoakan. Biarlah semuanya memegang akan bagian dada. Suatu tanda bahwa kita mau menyerahkan segala keberadaan, segala kekhawatiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala sakit penyakit bila Tuhan menjamahnya. Dan mungkin usaha serta pekerjaan yang saat ini mengalami kemunduran. Kami akan mendoakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Engkau hadir pada saat kami beribadah di gereja. Engkau juga hadir pada saat jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing. Di pelosok tanah air, bahkan ada yang di luar negeri. Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau melawat mereka pada saat ini. Pada saat mereka menghadapi pergumulan yang sama dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan melawat akan jemaat-Mu satu persatu. Engkau yang akan mengangkat segala kekhawatiran, ketakutan yang dihadapi. Dan Engkau yang akan membentengi mereka. Kami percaya bahwa keluar masuk kami senantiasa Engkau jaga. Karena Engkau adalah pelindung kami dan tempat di mana kami berlindung. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, bila tangan Tuhan ulurkan secara khusus kepada jemaat-Mu yang sakit saat ini. Biarlah Kau jamah mereka Tuhan, sehingga dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena kami yakin bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu di dalam usaha dan pekerjaan mereka saat ini. Mungkin saat ini mereka mengalami PHK. Saat ini mereka sedang mencari lapangan pekerjaan. Mungkin saat ini bisnis mereka mengalami kemunduran akibat daripada pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan,
Engkau akan menolong mereka. Engkau akan memberkati mereka. Sehingga mereka dapat bertahan di tengah-tengah situasi kondisi yang dihadapi pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, di dalam tugas-tugas yang sangat berat, di dalam menghadapi akan pandemi COVID-19 ini, dan juga tugas-tugas ketegaran yang lain. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau beri kesanggupan, Engkau beri pertolongan, Engkau beri jalan keluar. Kami percayakan Bapak Presiden dan Wakil ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gugus tugas percepatan penanganan daripada COVID-19 ini. Mulai dari pusat sampai ke desa-desa, Engkau akan menolong Tuhan. Sehingga dapat mengatasi akan pandemi COVID-19 ini. Engkau juga akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan yang ada di rumah sakit yang mungkin saat ini kekurangan obat maupun peralatan-peralatan. Tuhan, tolong mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjaga, melindungi dalam tugas-tugas yang diemban. Jauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pasien-pasien yang dirawat. Engkau sendiri yang akan memberikan kesembuhan. Sehingga melalui obat yang diminum, vitamin-vitamin yang dimakan, Engkau sendiri akan memulihkan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberikannya pada mereka. Kami juga ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau akan memakai akan tugas-tugas yang diemban. Engkau jaga dan melindungi dalam tugas mereka. Engkau tetap menjaga mereka satu persatu. Kami percayakan TNI dan Polri juga ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Di dalam kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana kami memiliki akan konsensus nasional, di mana Pancasila menjadi dasar negara, di mana kami memiliki akan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kami memiliki Bhinneka Tunggal Ika, dan kami memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar 4 konsensus nasional ini makin kuat dan makin kokoh dan makin berakar di seluruh kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia makin kuat, dijauhkan dari perpecahan. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan sekali lagi seluruh jemaat-Mu di dalam usaha dan karya pada hari-hari yang depan ke dalam tangan Engkau sendiri. Engkau yang menjadi sumber berkat akan memberkati usaha pekerjaan mereka masing-masing. Engkau yang menjadi sumber berkat akan memberkati mereka di dalam menyekolahkan putra-putrinya, di dalam membiayai akan putra-putrinya di sekolah. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, tetaplah tekun
untuk mencari Tuhan. Bapa yang ada di surga, sumber segala berkat, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang ada di Jakarta dan sekitarnya, puji Tuhan bisa mengikuti akan ibadah online. Bapak Ibu yang ada di Papua, yang saat ini juga ikut bersama-sama dalam ibadah, Tuhan memberkati juga Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati pelayanan daripada CMH yang ada di sana. Juga Bapak Ibu yang ada di luar negeri yang ikut juga, Tuhan hadir, Tuhan memberkatinya. Amin.